Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Christian Pardesander Sanjibarani, NIM 433230144 dari RKS 6B pagi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum, yang dimana pada praktikum ini saya mengimplementasikan software Definite Radio atau SDR menggunakan perangkat HRF. Di sini saya pakai aplikasi GNU Radio. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu software Definite Radio. Software Definite Radio merupakan sistem komunikasi radio yang sebagian besar fungsi pemrosesannya sinyal dilakukan melalui perangkat lunak, sehingga proses modulasi dan demodulasi, filtering, dan pengelolaan sinyal dapat dilakukan secara fleksibel tanpa harus menggunakan rangkaian elektronik. Pada praktikum ini, saya mengimplementasikan sebuah sistem komunikasi FM yang terdiri dari dua buah blok diagram, yaitu transmitter sebagai pemancar, ini dia file transmitternya, dan receiver sebagai penerima. Yang ini receiver. Selanjutnya, kedua blok diagram tersebut dijalankan menggunakan perangkat HRF, sehingga proses transmisi dan penerimaan sinyal dapat dilakukan secara nyata melalui gelombang radio. Oke, tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah untuk memahami konsep software Definite Radio menggunakan GNU Radio Companion. Terus selanjutnya yang kedua, mengimplementasikan blok diagram SDR dengan perangkat HRF. Terus yang ketiga, untuk memahami proses modulasi dan demodulasi sinyal FM. Dan terakhir, untuk menganalisis hasil pengiriman dan penerimaan sinyal audio menggunakan perangkat SDR. Di sini tools dan alat dan bahan yang kita gunakan ada laptop saya sendiri, dan juga software GNU Radio Companion, dan di sini memakai alat HRF1 sebagai perangkat SDR, dan juga antena untuk transmisi dan penerimaan sinyal. Dan di sini juga kita pakai file audio WAV yang saya ambil dari internet, dan juga yang terakhir driver Osmocom yang digunakan untuk menghubungkan GNU Radio dengan perangkat HRF. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah implementasi. Pada tahap implementasi, sistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu transmitter dan receiver. Pada tampilan pertama, merupakan yang ini adalah blok transmitter. Alur kerja transmitter itu dimulai dari WAV ya, dimulai dari WAV file source. Terus pada blok ini sistem membaca file audio Ezra WAV, tapi di sini saya ganti menjadi example WAV 10mg, tapi di file pertama itu pakai Ezra WAV. Terus yang file WAV ini yang nantinya akan dikirimkan sebagai informasi. Selanjutnya, sinyal audio dilewatkan ke band pass filter. Filter ini berfungsi untuk menyaring frekuensi audio, sehingga hanya frekuensi yang penting pada suara manusia yang diteruskan. Sedangkan noise atau frekuensi yang tidak diperlukan akan dikurangi. Dengan demikian, kualitas sinyal sebelum dimodulasi menjadi lebih baik. Setelah proses filtering selesai, sinyal masuk ke dalam analog BFM transmitter atau narrowband frequency modulation. Yang ini. Pada tahap ini, sinyal audio diubah menjadi sinyal FM dengan deviasi frekuensi sekitar 6 kHz modulasi FM, dan dilakukan agar sinyal audio dapat dipancarkan melalui media radio menggunakan perangkat SDR. Selanjutnya, sinyal hasil modulasi dilewatkan kembali menuju low pass filter. Yang ini low pass filter. Filter ini berfungsi untuk mengurangi komponen frekuensi yang tidak diinginkan setelah proses modulasi, sehingga
spektrum sinyal menjadi lebih bersih dan mengurangi kemungkinan interferensi terhadap channel lain. Dan tahap terakhir itu adalah osmosome sync. Pada blok ini kita menghubungkan genre radio dengan perangkat HRF. Pada blok ini ditentukan beberapa parameter penting seperti frekuensi transmisi sekitar 95,4 MHz, sample rate yang digunakan sistem, terus RF gain untuk menentukan daya pancar sinyal. Setelah seluruh proses selesai, hacker RF memunculkan sinyal FM melalui antena sehingga dapat diterima oleh perangkat receiver. Secara sederhana, alur transmitternya adalah dimulai dari file radio atau file WAV yang tadi, terus ke bandpass filter, setelah dari bandpass filter ke NBFF modulator. Setelah itu kita masuk ke low pass filter ini, terus selanjutnya dia diproses di hack RF transmitter. Setelah dari hack transmitter akan dipancarkan ke udara. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja receivernya di sini. Selanjutnya adalah ini, kita akan menjelaskan receiver. Receiver bertugas untuk menerima kembali sinyal FM yang telah dipancarkan oleh transmitter. Proses pertama dimulai dari Omscombe source. Ini blok ini menerima sinyal radio menggunakan perangkat RF. Frekuensi penerimaan dapat dipilih sesuai kanal yang ingin didengarkan. Misalnya pada rentang audio FM sekitar 87,9 MHz hingga 107,9 MHz. Setelah sinyal diterima, dilakukan proses frekuensi translation. Pada tahap ini, sinyal digeser menuju baseband sehingga proses demodulasi menjadi lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, sinyal masuk ke blok analog WFM. Setelah masuk ke blok analog WBFM atau analog WFM receiver, blok ini melakukan demodulasi FM, yaitu mengubah kembali sinyal radio menjadi sinyal audio seperti sebelum dipancarkan. Kemudian hasil audio diteruskan menuju audio gain. Setelah dari audio gain, yang terakhir dia diteruskan ke audio gain. Jadi dia sampai ke audio gain. Terus blok ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya volume suara yang dihasilkan. Tahap terakhir adalah audio output. Nah, setelah dari audio gain berarti dia ke audio output. Secara sederhana alur receivernya dari hacker receiver dari perangkat itunya ya, perangkat kerasnya, terus ke frekuensi translation di bagian sini. Terus di selanjutnya demodulasi menggunakan WFM demodulator, terus ke audio again, terus terakhir ke audio output yaitu speaker laptop kita sendiri. Oke, langsung saja saya akan memutar video demo yang sudah kelompok kami lakukan. Oke. Di sini langsung saya start ya. Start. Oh, di sini HKRF-nya nggak kebaca ya. Jadi saya coba copot pasang lagi. Setelah saya copot pasang, nah setelah saya copot pasang dia bisa ya. Oke, di sini dia menghasilkan frekuensi. Nah, seperti itu kurang lebih demo untuk
transmitternya. Di sini kita langsung saja ke demo receivernya. Di sini saya frekuensinya di 103.000.000 kHz. Oke, langsung saja kita akan demo ke receivernya. Ini dia receiver. Kita run juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi di penjelasan flow graph-nya. Setelah di run dia berhasil ya. Terus kita coba frekuensinya, kita ganti ke frekuensi yang sesuai dengan transmitternya. Nah, saya ganti ke 103 ini di sini. Oke, setelah saya ganti ke 103, dia sudah menghasilkan suara, tapi di sini tidak ada suaranya karena saya record screen doang. Nanti di akhir saya akan demokan menggunakan kamera handphone sebagaimana bentuk fisik atau visual beserta suaranya ketika transmitter dan receiver sudah berhasil dijalankan. Oke, ini dia frekuensi dari 103 sesuai dengan frekuensi transmitter. Oke, langsung saja kita ke demo yang terakhir. Masih di Saya run. Nah, bisa dah ini terus tinggal nunggunya. Siap bos. Nggak muncul dah. Iya, permission error. Lepas pasang aja. Oke. Nggak mau aku katanya nanti. Oke. Next. Oke, udah. Sekarang kita lengkap receivernya. Degil loh. Enggak, maksudnya pakai nonton di HP juga. Keren. Udah kan? Udah. Oke. Selanjutnya kita sudah selesai melakukan demo. Berdasarkan hasil implementasi, sistem berhasil melakukan proses komunikasi radio menggunakan perangkat SDR. Tahapan transmisi dimulai dari pembacaan file audio, kemudian dilakukan filtering, modulasi FM, dan pemancaran melalui HRF. Dan pada sisi receiver, sinyal berhasil diterima. Dilakukan proses demodulasi, kemudian diubah kembali menjadi sinyal audio yang dapat didengarkan melalui speaker. Penggunaan filter sebelum sesudah modulasi memberikan kualitas sinyal yang lebih baik karena mampu mengurangi noise dan komponen frekuensi dari komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Oke, demikian laporan bentuk video dan video demo singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.